kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau membahas sesuatu yang penting di dalam kehidupan kami, yaitu bagaimana kami hidup serupa dengan Kristus. Bagian ini yang tersulit bukanlah ketika kami memahami, tetapi ketika kami melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami satu kekuatan yang daripada Engkau. Dan biarlah Engkau ya Allah Roh Kudus memenuhi hati kami. Supaya firman yang disampaikan ini, yang sederhana ini, bukan hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi menjadi satu kehidupan di dalam kehidupan kami. Yang merasuk di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan pada malam hari ini diberikan sebuah judul Membangun Identitas Injil yang merupakan lanjutan daripada rangkaian The Joy of Gospel Centered Life yang kita telah dan akan pelajari selama 1 semester ini. Karena minggu lalu libur ya, jadi saya ingin mereview sedikit apa yang kita pelajari. Jadi Bapak Ibu, selama 1 semester ke depan, boleh dibantu? Nah, ya. Kita itu sebetulnya dari Januari sampai nanti Juni kita mau belajar satu tema besar, yaitu The Joy of Gospel Centered Life. Jadi bagaimana Injil itu, kalau boleh saya pakai kata merasuk gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya embody, merasuk ke dalam jiwa kita sehingga Injil itu menjadi bagian dalam kehidupan. Nah di minggu-minggu yang lalu kita belajar knowing the gospel, yaitu bagaimana cerita metanarasi Injil dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Injil di dalam setiap bagiannya. Dan kemudian kita juga diyakinkan apa itu Injil yang sejati. Lalu kemudian setelah kita knowing the gospel, kita juga belajar gospel counterfeit. Apa itu? Kita belajar Injil sejati lawan Injil yang palsu. Kita kemarin belajar apa itu Injil sejati dibandingkan dengan Injil terapeutik, Injil sejati dibandingkan dengan Injil individualisme ekspresif, Injil sejati dengan Injil sosial. Semuanya itu untuk kemudian membiasakan kita mengetahui Injil yang sejati. Dan di bagian kita pada hari ini dimulai part yang ketiga atau step yang ketiga dan yang keempat, yaitu berbicara tentang identitas Injil. Nanti ada 3 seri untuk hal ini. Berbicara tentang Injil itu menjadi sebuah identitas kehidupan. Dan nanti yang terakhir yaitu kefasihan Injil, bagaimana kehidupan itu digerakkan oleh Injil. Nah sebelum berbicara mengenai tema hari ini tentang identitas Injil, Bapak Ibu saya terbeban sekali untuk membahas sedikit tentang Kristen progresif. Karena menurut saya ini ada hubungannya dengan identitas Injil. Meski berbeda tapi saya percaya tema ini menjadi tema yang hangat karena sebagian besar daripada kita saya yakin pernah mendapatkan WA atau forward atau apapun tentang Kristen progresif gitu ya. Nah Bapak Ibu sebelum saya memulai penjelasan ini dan tentang identitas Injil, saya mungkin perlu bertanya sama Pak Sin Leong ya. Saya tanya 2 orang, satu pendeta, satu pengusaha. Jadi biar imbang ya Pak ya. Pak Sin Leong, nah kalau boleh saya tanya ya. Kalau kemudian Pak Sin Leong ditanya gitu ya, cara bedain uang asli sama uang aspal, asli tapi palsu, bagaimana? Terserah, boleh jawab apapun. Pakai alat ya, oke pakai alat. Alatnya yang UV itu ya, ungu itu ya. Nah, oke pertanyaan keduanya, kalau kemudian nggak pakai alat, cara bedainnya gimana? Di terawang, diraba sama dilihat ya. Oh, iya. Dilihat ya di terawang itu ya. Oke ini jawaban pendeta ya. Katanya pendeta jarang pegang uang, makanya jawabannya demikian. Nah kalau gitu saya tanya ke yang Gangdau coba, yang Gangdau ya. Oh ini businessman ya. Pak Heri,
Kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada Pak Heri, bagaimana? Anggaplah ya, Pak Heri itu gangtau di pasar, jualan yang tiap hari nggak ada OVO, nggak ada GoPay atau uang elektronik, pokoknya terima uang cash gitu aja. Dagang ayam gitu, daging ayam maksud saya. Kira-kira kalau suruh bedain uang yang asli sama aspal ya apa? Pergi bank. Sudah terima uangnya ke bank terus ketahuan loh uang palsu, waduh ya rugi ya. Nah menurut survei katanya setidaknya kalau orang jadi pedagang di pasar itu ada 2 cara. Cara yang pertama ya tentu saja bilang pakai alat ya. Lalu selain pakai alat adalah orang itu belajar uang palsu itu seperti apa. Supaya iya betul, uang palsu itu modelnya kayak apa dipelajari semua. Supaya kalau nerima uang yang palsu dia akan tahu bahwa uang itu palsu. Tapi menurut saya cara yang pertama ini efektif tapi gak efisien. Kenapa? Mesti beli alatnya, mesti tahu uang yang palsu itu macamnya berapa banyak, mesti mendatangkan uang yang palsu dan teman-teman yang punya uang yang palsu itu berapa banyak dan sebagainya. Efektif tapi tidak efisien. Tapi ada cara yang kedua. Ini kata pedagang di pasar ya. Saya kalau nemeni mama saya kulaan, saya pernah tanya sama orang, kok kalau mau tahu uang yang palsu itu ya apa? Nah, mereka jawabnya simpel. Oh gampang yo. Caranya itu adalah kamu tiap hari pegang uang yang asli sampai ini kata orang ini ya pedagangnya ngelontok katanya sampai khatam katanya. Kalau kamu sudah ngelontok uang itu kayak pegawai bank biasa teller itu kan juga enggak tahu uang yang palsu ya. Tapi kalau kamu sudah ngelontok diterawang, dilihat, diraba dan sebagainya, ketika kamu mendapatkan uang yang palsu, kamu akan punya rasa sense yang lain katanya. Ini kok kayaknya beda sama uang yang asli. Sehingga di dalam kecurigaan itu dia akan menanyakan apakah ini uang keluaran baru atau memang betul-betul uang aspal. Nah, menarik ya jawabannya ya. Saya percaya iya ya, kalau kemudian ini diterapkan kepada Injil, saya pikir kita bisa belajar Injil-Injil yang palsu dan mengenalinya. Tapi tidak efektif. Kenapa? Karena di dalam setiap zaman, di dalam setiap pergumulan selalu muncul Injil-Injil yang lain. Kalau kemudian kita punya waktu untuk mempelajari itu ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak punya waktu, kayaknya kita juga tidak bisa mempelajari semua ajaran-ajaran yang kacau balau itu. Dan ngapain juga, lama-lama kalau kita belajar yang kacau balau, jangan-jangan nanti kita juga jadi kacau balau begitu. Tetapi kita bisa menggunakan cara yang kedua. Apa itu ya? Itu ketika kita belajar Injil itu sampai benar-benar khatam, sampai benar-benar ngelontok, sehingga ketika ada Injil lain, kita akan bisa punya rasa curiga itu dan merasakan ini kayaknya gak benar ini. Ini kayaknya sesuatu yang salah. Nah ketika kemudian kita membandingkannya dengan apa yang disebut dengan Kristen progresif, saya pikir ketika kita belajar Injil secara benar-benar, kita akan mendapati juga hal yang sama. Bapak Ibu mungkin tahu ya orang ini ya. Ini orang yang bukannya pakai topi putih ya, itu Habib ya. Orang yang sebelah kanan itu adalah ngakunya seorang pendeta dan dia bernama Brian Siawarta yang kemudian mempopulerkan ajaran Kristen progresif yang saya pikir ini menarik untuk kemudian diadres oleh gereja. Kenapa? Kemarin siang ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya sudah melihat yang nonton dia itu 4,3 juta. Bayangkan Bapak Ibu, saya percaya tidak semua setuju. Tetapi ambillah yang setuju itu 1% aja dari 4,3 juta. Itu sudah jumlah yang sangat banyak. Itu kurang lebih 43.000. Nah bayangkan kalau kemudian 43.000 orang itu percaya akan apa yang dikatakan ini, maka saya percaya Injil itu bukan menjadi Injil yang menyelamatkan, tetapi menjadi Injil yang membinasakan. Nah apa yang disebut dengan Kristen progresif itu?
Menurut dia, Kristen progresif dan yang dia percayai adalah paham yang mengajarkan bahwa semua orang pada akhirnya akan diselamatkan karena kasih Allah yang begitu besar untuk umat manusia. Jadi menurut Brian itu tadi, sebetulnya ketika Tuhan itu mengasihi setiap orang, Dia akan menyelamatkan setiap orang. Baik mereka yang percaya maupun yang tidak percaya bagi Dia. Tapi ini jelas-jelas bukan Injil sejati. Berita ini adalah berita yang salah dan jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang lupa bahwa ketika kita berbicara mengenai Allah, kita harus berbicara mengenai sifat-sifat Allah yang lain yang menjadi satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Contohnya, kalau kita berbicara Allah adalah kasih, maka kita juga tidak bisa menafikan Allah itu adalah Allah yang penuh dengan keadilan, yang menghukum dosa sepatutnya. Maka firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hukuman dosa ialah maut, sebab upah dosa ialah maut. Maka tidak ada manusia yang bisa diselamatkan kecuali Tuhan sendiri yang turun ke dalam dunia, yang kemudian membayar dosa itu dengan pengorbanannya, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ketika Injil ini menjadi satu pemahaman yang kuat di dalam kehidupan kita, kalau ada isu-isu seperti ini kita bisa dengan mudah menangkisnya. Karena jelas sekali apa yang disebut dengan Kristen progresif ini jelas-jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran seperti ini juga muncul Bapak Ibu di masa yang lampau. Khususnya ketika kekristenan mula-mula ada. Ketika kita membaca surat Galatia, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam surat Galatia pasal yang keempat ayat 6-9. Paulus berkata demikian. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang hakikatnya bukan Allah. Namun sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi sesudah kamu dikenal Allah, mengapa kamu sekarang berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai lagi menghamba kepadanya? Bapak Ibu, jemaat Galatia, jemaat Kristen mula-mula pernah juga menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini. Bahwa di dalam kehidupan bergereja mereka pada waktu itu ada Injil-Injil yang lain. Ada Injil Kristus yang sejati yang kemarin sudah dijelasin, ada Injil-Injil yang lain. Dan Paulus ini ketika menuliskan firman ini, Paulus itu berbicara menurut penafsir di dalam nada yang sangat marah. Kenapa nada yang sangat marah? Karena jemaat Galatia ini adalah jemaat yang sudah diajarin Injil sejati, yang sudah dituntun sebegitu rupa untuk hidup di dalam Injil sejati itu, tetapi ketika dia menerima Injil-Injil yang lain, mereka tidak memfilternya. Mereka justru menerima Injil-Injil yang lain itu. Sehingga ketika Paulus tahu bahwa ada Injil-Injil yang lain, kalau kemudian kita belajar menurut konteks, Injil-Injil yang lain itu Injil yang mengajarkan kepada mereka bahwa ketika mereka mau diselamatkan, mereka juga harus melakukan perbuatan-perbuatan atau ritual-ritual tertentu untuk kemudian mereka bisa selamat. Kita tahu bahwa Injil yang sejati adalah ketika kita percaya sungguh kepada Kristus, hati kita ditaklukkan kepada Kristus, itulah Injil yang sejati dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dan melalui iman anugerah Kristus kita dibenarkan. Tetapi bagi jemaat Galatia, mereka menerima Injil lain. Mereka berpikir kalau iman tok
kalau anugerah saja itu tidak cukup. Kalau mau diselamatkan, aku harus punya iman kepada Kristus plus perbuatan baik, plus sunat. Kalau dua itu dilakukan, baru kita bisa beroleh keselamatan. Dan oleh karena hal ini Paulus marah. Paulus mengingatkan di dalam bagian ini, kamu udah tahu Injil sejati, kenapa kamu sekarang berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai lagi menghamba kepadanya. Dengan kata lain, ketika Paulus mengadres atau menjawab tantangan-tantangan Injil lain, di dalam hal ini Paulus bukan hanya menjelaskan tentang apa itu Injil Kristus yang sejati, tetapi Paulus di dalam bagian ini mengingatkan akan identitas mereka, siapa mereka. Kalau kemudian kita melihat di ayat sebelumnya, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Paulus mengingatkan jemaat Galatia, identitasmu itu siapa? Kalau kamu sudah menjadi anak Tuhan, kalau kamu sudah menerima Injil Kristus, maka yang lain itu mesti ditinggalkan. Maka saya percaya Paulus mengajarkan kepada kita satu hal yang penting, yaitu identitas itu mendahului perilaku dan status. Identitas mendefinisikan diri yang menghasilkan perilaku dan status. Bapak Ibu, kalimat ini menjadi penting karena kita belajar di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu sering sekali menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Siapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Bapak Ibu, gampangannya kalau hari ini mereka itu adalah golongan-golongan agamawi yang memimpin institusi. Hari ini kita kenal dengan nama pendeta. Bagi Tuhan Yesus, status itu tidak mendefinisikan identitas. Jabatan tidak mendefinisikan identitas. Maka ketika dia punya status sebagai orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus tetap menegur mereka. Karena apa? Identitas mereka bukan seperti demikian. Mereka menjadi orang Farisi, mereka menjadi ahli Taurat, tetapi hidupnya tidak sesuai sama sekali dengan Taurat yang diajarkan itu. Sebaliknya, Tuhan Yesus pernah memberitakan sebuah perumpamaan seorang Samaria yang baik hati katanya. Identitasnya itu orang Samaria. Tetapi di balik orang Samaria itu, Tuhan juga memberikan perumpamaan dia adalah orang yang justru melakukan firman Tuhan. Identitas itu mendefinisikan diri yang menghasilkan perilaku dan status itu. Contoh lain lagi, orang Israel Bapak Ibu. Ketika keluar dari Mesir, penafsir itu mengatakan dari Mesir ke tanah Kanaan, kalau straightforward, kalau lurus, itu cuma butuh 4 hari. Paling lama. Tetapi bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Karena Tuhan mau mengubah mereka sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dengan kata lain, Tuhan ingin melalui 40 tahun itu, identitas mereka itu diubah dulu. Mereka jadi bangsa budak, sekarang menjadi bangsa milik Allah, identitasnya diubah. Yang kemudian setelah itu berubah, baru kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan. Identitas ini, identitas Injil ini yang seharusnya menjadi identitas utama yang melebihi dan mendefinisikan segala perilaku dan status kehidupan setiap kita. Seorang teman pernah share kepada saya ya, bagaimana kemudian identitasnya itu didefinisikan ulang oleh Tuhan. Jadi saya punya seorang rekan, saya tahu seorang rekan ini adalah seorang yang well educated dan bukan cuma well educated berpendidikan baik, tetapi juga orang ini di atas rata-rata kemampuan kognitifnya. Nah, satu kali ketika kami bersama-sama di dalam seminari,
Tentu di akhir kuliah itu kita harus mengerjakan karya tulis atau yang kita kenal dengan nama skripsi. Nah, ketika kita sedang mengerjakan skripsi, ada satu kejadian yang sangat mengherankan gitu. Dia ini adalah salah satu teman saya yang paling lambat untuk mengerjakan skripsinya. Padahal secara IPK, secara nilainya itu termasuk salah satu yang paling baik di kelas, dan kemudian dia adalah salah satu pemikir yang pikirannya paling tajam. Tapi kami kaget mendapati kenapa kok ketika mengerjakan skripsi dia menjadi salah satu yang paling lambat. Dan bukan cuma paling lambat, ketika kemudian kita sharing gitu ya, lalu dia itu pernah berkata demikian, aku tuh kok merasa bodoh banget ya, bab 1 itu direvisi sampai 7 kali, bab 2 itu direvisi sampai 8 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada teman-teman lain yang secara nilai berada di bawahnya, itu lebih cepat selesai duluan. Teman saya ini yang nilainya jauh lebih tinggi daripada teman saya yang lain, justru malah tertinggal belakang. Nah, di momen-momen itu dia share gitu ya, aku ini hancur hati. Aku ini merasa aku ini orang yang high achiever, pencapaian yang tertinggi. Tetapi kenapa justru di momen-momen terakhir kuliah saya ketika mau menjalani skripsi, mengerjakan skripsi, justru saya yang paling lambat. Dan saya yang paling banyak revisi, seolah-olah saya ini yang paling bodoh. Nah, kemudian ya dia bergumul dengan perasaannya, dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi kepadanya. Sampai satu kali dia bercerita kepada kami, ketika mendekati akhir daripada perpanjangan skripsi itu, ada sebuah chapel yang diadakan. Jadi kalau di seminari itu setiap hari ada chapel, tapi kalau di seminari saya ada satu chapel yang spesial gitu ya. Jadi satu minggu itu ada satu chapel yang spesial, biasa hari Rabu, itu diadakan untuk semua mahasiswa Indonesia dan Mandarin dan di tempat yang lebih besar. Dan chapel itu tidak diisi oleh mahasiswa, yang khotbah bukan mahasiswa tapi dosen. Nah, kebetulan waktu itu yang khotbah adalah Bu Rahmiati. Nah, ketika Bu Rahmiati berkhotbah, dia pas berkhotbah tentang bagaimana identitas seorang Kristen yang sejati. Dan di dalam khotbah itu, di bagian akhir, di bagian penutupnya, beliau mengatakan demikian. Seorang hamba Tuhan harusnya malu kalau kemudian dia itu mengejar uang. Seorang hamba Tuhan harusnya malu kalau yang dia cari di dalam pelayanan itu adalah achievement atau pencapaian. Seorang hamba Tuhan harusnya malu kalau kemudian yang dikejar itu adalah karirnya. Seorang hamba Tuhan harusnya malu ketika yang dikejar adalah keberhasilan yang nampak. Lalu dia melanjutkan, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika seorang itu taat dan tunduk kepada Tuhan karena menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhan yang menjadi Tuan di dalam kehidupannya. Lalu Bu Rahmiati memberikan sebuah ilustrasi, ada seorang misionari yang kemudian menggumulkan panggilannya bersama Tuhan dan kemudian bersedia untuk dikirim ke pedalaman. Dan di dalam perjalanan itu dia mempersiapkan semuanya dengan baik. Tetapi ketika dia sampai di pedalaman itu, belum melakukan apa-apa loh ya. Belum menginjili, belum masuk ke suku itu, baru sampai. Lalu beliau mengatakan, ketika orang itu sampai, orang itu meninggal dunia, dipanggil oleh Tuhan. Lalu di hadapan mahasiswa dan dosen lainnya, Bu Rahmiati berkata demikian, apakah orang itu berhasil? Apakah orang ini layak di hadapan Tuhan? Ataukah orang-orang yang membangun gedung gereja yang begitu megah, orang-orang yang membangun saat begitu megah, lebih berhasil daripada dia? Dan Bu Rahmiati menjelaskan, yang meninggal ini yang belum melakukan apa-apa, sama baiknya dengan yang membangun
gedung yang besar ini. Poinnya bukan achievement, poinnya bukan keberhasilan, poinnya bukan mendapatkan sesuatu. Poinnya adalah ketika seseorang itu mengerti siapa dia, siapa Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah sebuah identitas kita sebagai orang Kristen. Melalui hal itu, teman saya mengisahkan kepada saya, rasa-rasanya ketika Tuhan meminta saya untuk berevisi berkali-kali, ketika Tuhan meminta saya untuk gagal dalam tanda kutip, terlambat dibanding teman-teman yang lain, Tuhan seolah-olah berbicara kepada saya, kepada teman saya itu, untuk menunggu mendengarkan firman Tuhan ini, yang mengingatkan kepada saya, teman saya itu, bahwa identitas saya bukan dibentuk oleh pencapaian. Wow, sebuah kalimat yang mencengangkan sekaligus juga membuat saya berefleksi. Nah, berbicara tentang identitas kita, ketika kita menyadari Injil yang sejati itu, siapa sekarang diri kita ini? Kalau kemudian kita mengakui bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini percaya kepada Kristus, kita harus tahu siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Surat Efesus pasal yang ke-4 ayat 22 sampai 24 mengatakan demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lemah yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Siapa kita? Kita adalah manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga seluruh kehidupan kita yang menyertai daripada identitas itu ditentukan oleh kebenaran dan kekudusan Tuhan. Seorang motivator yang bernama Nick Vujicic, saya rasa kita semua pernah mendengarnya ya. Seorang yang hidup tanpa tangan, kakinya satu enggak ada, satu ada tapi kecil. Di tengah-tengah kondisi yang demikian dia tidak menyerah, bahkan dia menjadi satu-satunya pembicara motivator yang pernah diundang di universitas di Beijing ya, Peking University. Dia berkata demikian, keberhargaan diri tidak diukur dari apa yang menjadi status dan pencapaianmu. Keberhargaan diri ditentukan oleh siapa engkau di mata Sang Pencipta. Saya pikir ini kalimat orang yang menyadari identitas dirinya di hadapan Tuhan. Maka kuncinya menurut saya, siapa kita, identitas kita di dalam Injil Kristus adalah ketika kita mengalami transformasi hati dan pola pikir oleh Injil yang tumbuh dari pengenalan yang benar siapa sesungguhnya Tuhan dan siapa kita di dalam Kristus. Maknai setiap hal yang kita lakukan di dalam Kristus. Lalu aplikasinya buat kita apa? Ketika kemudian saya menggumulkan firman Tuhan ini, saya bertanya kepada diri saya ya. Tuhan, ketika saya dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen dan identitas saya berada di dalam Injil Kristus, kira-kira apa yang engkau mau katakan kepada saya? Tiba-tiba ada suara Tuhan gitu ya, suara hati gitu ya, ngomong dua kata, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Wah, kata-kata itu membekas sekali di dalam hati saya. Apa maksudnya jangan ikut-ikutan? Seolah-olah Tuhan ngomong gini, kamu kalau di dalam kehidupan ini seringkali yang ngedrive kamu itu apa sih? Ikut-ikut orang. Kalau orang melakukan ini dan itu berhasil, maka kamu harus lakukan itu dan itu berhasil. Kalau mau kerja kayak orang itu karena orang itu berhasil. Kalau mau invest di situ karena di situ investnya bagus. Kalau kamu mau melakukan ini dan itu, lihat ya ada contohnya, ikut sana yang bagus, maka kemudian kamu melakukan itu. Lalu Tuhan mengingatkan saya begini,
tidak semua yang bagus itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka boleh enggak orang lain jadi teladan? Boleh. Tetapi evaluasi dulu. Jangan kemudian cuma ngikut orang karena orang itu berhasil. Di dalam perenungan saya secara pribadi ketika saya juga menjadi hamba Tuhan, saya diingatkan begini. Ini konteks saya sebagai hamba Tuhan ya. Kalau saya pelayanan di sebuah gereja, stuck, apa yang saya lakukan? Coba saya nyontoh gereja lain. Apa yang dilakukan gereja lain yang works, barangkali saya bisa tiru, kemudian itu saya berhasil. Melalui firman ini Tuhan ngingetin, boleh belajar, tapi tidak boleh ikut-ikutan. Kalau gereja lain melakukan itu adalah pimpinan Tuhan. Apakah ketika kita meniru gereja itu adalah pimpinan Tuhan untuk saya di dalam gereja ini? Belum tentu. Maka ayo tidak boleh ikut-ikutan. Apa yang baik kita pelajari. Apa yang positif kita pelajari. Tetapi apa yang kita pelajari itu harus di dalam kerangka identitas kita sebagai anak Tuhan. Bukan ikut-ikutan karena berhasil. Identitas mendahului status dan perilaku. Maknai identitas di dalam Kristus dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau memang Tuhan menyuruh kita melakukan itu, bahkan ketika orang lain tidak melakukan itu, maka kita harusnya melakukan yang demikian. Maka berbicara mengenai identitas kita di dalam Tuhan, satu hal yang juga kita tidak boleh lupakan, yaitu kita harus dekat sama Tuhan. Kalau tadi di bagian pertama sudah dijelaskan tentang bagaimana sebulan ini kita belajar ya tentang knowing the gospel, gospel counterfeit, dan hari ini tentang identitas Injil. Maka step 3 ini di dasarnya ada step 1 dan step 2. Artinya apa? Ketika kita hari-hari hidup, kita tidak boleh melupakan knowing the gospel. Kita harus terus belajar Injil, kita harus terus belajar Alkitab. Kita harus bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu dengan kita belajar yang asli. Dan ketika kita melakukan itu di dalam identitas Injil, maka saya percaya kita bukan menjadi orang yang ikut-ikutan, tetapi kita menjadi orang yang mengikut Kristus karena identitas kita. Dan identitas yang kita miliki ini mendefinisikan status dan perilaku kita, bukan sebaliknya. Mari kita menjadi orang yang demikian, tidak ikut-ikutan, tapi orang yang mengikut Kristus sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan siapa kami di hadapan Allah dan siapa yang menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Kalau kami mengaku bahwa kami hamba-Mu, maka kami akan menuruti semua apa yang Engkau katakan sebagai Tuhan kami. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu supaya apa yang Engkau katakan itu menjadi jernih, menjadi jelas, dan kami mau lakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami berjanji kami tidak ikut-ikutan orang, kami berjanji kami tidak latah sana sini mengikuti keberhasilan, tetapi kami berjanji apa yang Tuhan katakan kepada setiap kami mau lakukan itu dengan konsisten dan dengan sukacita. Walaupun kadang-kadang Engkau meminta kami melakukan hal-hal yang sulit. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Berikan penyertaan-Mu supaya apa yang menjadi kedagingan kami boleh lepaskan dan menggantinya dengan apa yang menjadi keinginan Roh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.